Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Yuni Arifanti dari kelas 11 Agama nomor absen 32. Kali ini saya akan membahas tentang jinayah. Oke, disimak ya. Pengertian jinayah. Apa sih jinayah itu? Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Jinayah adalah masdar dari kata kerja jana yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat salah atau dosa. Sedangkan sebutan bagi pelaku kejahatan wanita adalah jani'ah. Menurut bahasa, jinayah merupakan suatu perbuatan jelek seseorang. Dan menurut istilah, jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharapkan syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan benda, maupun selain jiwa, harta, dan benda. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pengertian pembunuhan. Membunuh adalah melenyapkan nyawa seseorang, baik sengaja ataupun tidak disengaja, baik dengan alat mematikan maupun tidak dengan alat mematikan. Macam-macam pembunuhan. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang mematikan. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang terjadi sengaja dilakukan oleh orang mu'allaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan. Dan yang terakhir adalah pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan karena kesalahan atau kekeliruan, semata-mata tanpa direncanakan dan tanpa maksud. Oke, kita lanjutkan. Contoh tindakan pembunuhan. Contoh tindakan pembunuhan sengaja misalnya 1. Membacok korban. Yang kedua adalah menembak dengan senjata api. Dan yang ketiga adalah menggilas dengan mobil. Contoh pembunuhan seperti sengaja adalah memukul dengan mistar, dengan batu kecil, ataupun memukul dengan tongkat. Lanjut, contoh pembunuhan tersalah adalah menembak bunuh, tetapi terkena orang lain, kemudian orang lain itu meninggal. Maka kejadian tersebut dinamakan dengan pembunuhan tersalah. Dasar hukum larangan membunuh terdapat pada surat Al-Isra ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran surat Al-Isra ayat 33. Hukuman pelaku pembunuhan tanpa hak. Pembunuhan sengaja harus dijatuhi hukuman kisos. Tapi jika keluarga terbunuh memaafkan, maka pelaku pembunuhan membayar diyat muwalladoh. Diyat muwalladoh itu diyat berat dan ia harus membayar 100 ekor unta. Selanjutnya adalah hukuman pembunuhan seperti sengaja. Diwajibkan membayar diyat muwalladoh atas keluarga yang terbunuh dan dibayar secara berangsur selama 3 tahun. Setiap tahunnya dibayar sepertiganya. Dan yang terakhir adalah hukuman pembunuhan tersalah. Diwajibkan membayar diyat mukhaffafah. Diyat mukhaffafah itu diyat ringan yang diangsur kepada keluarga korban selama 3 tahun dan tiap tahunnya adalah sepertiganya. Selain itu, pembunuhan tersalah juga harus membayar kifarot. Selanjutnya yang terakhir adalah hikmah larangan membunuh. Yang pertama, Islam sangatlah memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Yang kedua, memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan keji. Yang ketiga, manusia yang satu dengan yang lain saling menempatkan kedudukan yang tinggi baik di dalam hukum manusia maupun di hadapan Allah. Yang keempat adalah terciptanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan mengenai apapun. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.